Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anggraini dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 dengan NIM 53024200001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Alfa Farzuni. Langsung saja ya, saya akan share screen. Berikut ini adalah studi kasus. Studi kasus yang diberikan yaitu masing-masing mahasiswa mengumpulkan dalam bentuk file PDF dan video mengenai penerapan classes address IPv4 pada Fakultas Teknik, di mana terdapat 6 gedung yang terpisah yang terdiri dari 5 jurusan TE, TS, TM, TK, PKK, dan 1 dekanat. Yang di dalamnya itu terdapat 500 host koneksi kabel dan 500 host untuk koneksi wireless. Sehingga untuk jumlah hostnya itu ada 1000 host yang tersebar di dalam 6 gedung tersebut. Kita diminta untuk menentukan kebutuhan, berapa kebutuhan dan tipe jaringan dan tipe device jaringan yang dibutuhkan. Lalu kita untuk membuat video untuk mempresentasikan studi kasus tersebut. Pada Fakultas Teknik ini kan terdapat 6 gedung, yang terdiri dari 5 jurusan dan 1 gedung dekanat. Untuk itu, saya membaginya pada gedung TE 100 host kabel dan 95 host nirkabel. Gedung Teknik Sipil memiliki 100 host kabel dan 85 host nirkabel. Gedung TM memiliki 100 host kabel dan 90 host nirkabel. Gedung PKK memiliki 90 host kabel dan 85 host nirkabel. Lalu gedung Teknik Kimia memiliki 85 host kabel dan 80 host nirkabel. Serta gedung dekanat memiliki 25 host kabel dan 65 host nirkabel. Untuk memudahkan hal tersebut, saya membuat tabel seperti ini. Lalu kita langsung membagi ya. Untuk gedung TE itu kan memiliki total hostnya itu ada 195 dan selanjutnya. Nah, maka kita menggunakan prefix /24. Sehingga untuk perhitungannya itu subnet mask 255, 255, 255.0. Untuk binernya itu 11111. Ya, angka satunya itu ada 24 dan nolnya itu ada 8. Nah, jumlah biner pada oktet terakhir itu untuk menentukan X pada rumus untuk mencari jumlah subnet. Lalu pada angka 0 pada oktet terakhir untuk mencari jumlah host per subnetnya. Lalu perhitungannya itu seperti ini. 2 untuk jumlah subnet 2 pangkat X, yaitu kan angka 1 pada oktet terakhir itu kan 0 ya, jadi 2 pangkat 0, hasilnya 1. Untuk jumlah host per subnetnya dengan rumus 2 pangkat X min 2 sama dengan 2 pangkat 8 min 2 sama dengan 256 dikurangi 2, yaitu 254. Jadi subnet yang ada itu ada 1, lalu untuk jumlah host yang tersedia jumlah 254 host dengan netmask yang digunakan 255.255.255.0. Lalu untuk gedung dekanat itu memiliki 90 host total, maka kita menggunakan prefix /25. Subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Untuk binernya ada 25 angka 1 dan 7 angka 0. Jumlah biner pada angka 1 pada oktet terakhir itu menentukan jumlah subnet. Seperti sebelumnya tadi, berarti rumus 2
pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Lalu untuk jumlah host per subnetnya 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 128 min 2. Hasilnya 126. Jadi subnet yang ada itu ada 2. Lalu untuk jumlah host yang tersedia ada 126 host dengan netmask yang digunakan 255.255.255.128. Nah, untuk memudahkan pembagian alamat IP tersebut sesuai dengan gedung, saya membuat seperti ini. Nama gedung, lalu network ID, saya menggunakan IP 195.168.1.0 untuk pada gedung TE. Lalu untuk teknik sipil 195.168.2.0. Teknik mesin menggunakan IP network ID-nya 195.168.3.0. Gedung PKK 195.168.4.0. Teknik kimia 195.168.5.0. Untuk dekanat 195.168.6.0. Untuk gedung TE, gedung jurusan itu memakai masnya prefix /24. Untuk dekanat /25. Lalu IP validnya itu pada gedung TE dan sampai teknik kimia ini terdapat 254 IP valid. Untuk network ID-nya sudah, broadcast-nya ya, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dan tipe device yang digunakan. Untuk gedung TE menggunakan 1 router, 5 switch, dan 1 access point. Teknik sipil menggunakan 1 router, 5 switch, 1 access point. Teknik mesin 1 router, 5 switch, dan 1 access point. PKK menggunakan 1 router, 5 switch, dan 1 access point. Teknik kimia 1 router, 4 switch, dan 1 access point. Dekanat menggunakan 1 router, 4 switch, dan 1 access point. Sehingga total yang dibutuhkan itu ada 6 router, 1 switch, dan 6 access point. Untuk keterangannya itu port yang tersedia pada switch ada 24 port, sehingga kita memilihnya 5, karena jika nanti kita pilih pada gedung TE ini memilih 4, kita kekurangan port begitu. Lebih baik untuk port itu kita sisa, karena untuk apabila nanti ada kendala atau hambatan tidak bisa terhubung gitu, jadi ada port cadangan. Lalu pada access point itu kita dapat memberikan alamat IP kepada klien itu sejumlah 253, karena yang satu untuk IP pada access point tersebut. Selanjutnya, gambar desain pada Cisco Packet Tracer. Nah, ini desain sesuai yang saya buat. Sharing. Nah, ini desain. Ini merupakan router. Ini desain pada gedung TE. Ini untuk gedung teknik mesin. Ini untuk gedung teknik sipil menggunakan 5 switch, 1 access point, dan PC ini saya hanya memasukkan 1 sebagai perwakilan. Jadi tidak semuanya saya masukkan karena sudah mewakili beberapa PC yang sangat banyak gitu ya. Terus ini untuk gedung teknik kimia dan ini untuk gedung di kanan. Lalu untuk kesimpulannya, setelah saya mengerjakan praktikum pembagian alamat IPv4 sesuai dengan studi kasus pada Fakultas Teknik sebagai tugas untuk memenuhi tugas tengah semester ini, mata kuliah manajemen jaringan komputer,
Saya dapat membagi IP sesuai dengan kebutuhan menggunakan metode CIDR. Dengan metode tersebut kita dapat membagi IP sesuai dengan kebutuhan, sehingga IP tersebut itu tidak terbuang secara sia-sia. Lalu kita juga bisa menganalisis kebutuhan perangkat jaringan yang akan kita butuhkan. Jadi untuk perencanaan tersebut, jika kita diminta untuk membuat jaringan itu, kita bisa tahu apa aja sih kebutuhan untuk membangun suatu jaringan. Pada praktikum ini saya tidak menggunakan hub karena alasannya antar gedung pada Fakultas Teknik itu jaraknya tidak terlalu jauh sehingga masih bisa dijangkau, cukup antara router dan switch dan PC gitu. Ya, demikian. Mungkin untuk presentasi hasil kerja saya cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.